Sahabat dosen petani, pernahkah kamu berpikir, mungkinkah seseorang menjadi kaya raya dengan bertani? Profesi yang sering dianggap sederhana ini ternyata menyimpan potensi luar biasa untuk mendatangkan kesuksesan finansial. Tapi, bagaimana caranya? Dalam video ini, kita akan bahas secara dalam peluang, tantangan, serta cara bertani agar bisa menjadi ladang emas. Silakan simak video ini sampai akhir. Untuk sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe channel Dosen Petani untuk dapatkan informasi dan motivasi terkait pertanian, peternakan, dan perikanan. Langkah pertama untuk menjadi petani yang kaya adalah perencanaan. Jangan asal menanam. Tentukan dulu jenis tanaman atau komoditas apa yang memiliki permintaan tinggi dan sesuai dengan kondisi lahanmu. Gunakan data pasar untuk mengetahui produk yang sedang tren, misalnya sayuran organik, buah-buahan tropis, atau rempah-rempah. Setelah menentukan produk, buatlah perhitungan modal, mulai dari biaya benih, pupuk, tenaga kerja, hingga alat-alat yang dibutuhkan. Perencanaan ini sangat penting untuk memastikan usaha pertanianmu berjalan efisien dan menguntungkan. Bahkan, jika perlu, manfaatkan aplikasi atau platform pertanian digital untuk simulasi hasil panen berdasarkan luas lahanmu. Teknologi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Misalnya, kamu bisa gunakan drone untuk menyemprotkan pupuk atau pestisida dengan lebih merata dan cepat dibandingkan cara manual. Sistem irigasi otomatis juga dapat menghemat air sekaligus memastikan tanaman mendapat pasokan yang cukup. Sensor pada tanah dan aplikasi analisis cuaca membantu menentukan waktu terbaik untuk menanam dan memanen. Semua teknologi ini bukan hanya mengurangi biaya operasional, tapi juga meningkatkan hasil panen. Jangan takut untuk berinvestasi di teknologi, karena hasilnya akan jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Disclaimer ya sahabat, penerapan teknologi mahal ini cocok kalau kamu punya lahan yang luas dan akses modal yang cukup. Kalau belum, mungkin kamu bisa skip dulu di part penggunaan teknologi. Jangan hanya fokus pada satu komoditas. Tumpang sari adalah cara untuk meminimalkan resiko dan meningkatkan pendapatan. Misalnya, jika kamu bertani tomat, coba juga menanam cabai atau sayuran lain yang punya siklus panen berbeda.
Selain itu, tambahkan nilai pada hasil panenmu. Alihkan sebagian hasil panen menjadi produk olahan seperti jus, keripik, atau selai. Produk dengan nilai tambah seperti ini biasanya memiliki margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan menjual hasil panen mentah. Kamu juga bisa menjualnya secara online untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Sahabat dosen petani, produk bagus tidak akan laku tanpa pemasaran yang baik. Manfaatkan media sosial dan marketplace untuk memasarkan hasil pertanianmu. Buat akun khusus yang menampilkan produk, proses panen, dan bahkan cerita inspirasional tentang usahamu. Video pendek tentang proses bertani atau panen seringkali menarik perhatian dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Jangan lupa untuk mengikuti tren pemasaran, seperti menjual lewat platform e-commerce yang sedang populer. Selain dengan memasarkan secara online, kamu juga perlu membangun jaringan dengan restoran, kafe, atau supermarket lokal. Pasokan hasil panen langsung ke mereka seringkali lebih menguntungkan karena menghilangkan peran tengkulak. Selanjutnya, jangan lupakan manajemen keuangan. Catat semua pendapatan dan pengeluaran secara detail. Ini membantu kamu melihat apakah usaha tanimu benar-benar menghasilkan keuntungan. Gunakan sebagian keuntungan untuk berinvestasi ulang, seperti membeli alat baru, memperluas lahan, atau mencoba komoditas yang baru. Manajemen keuangan yang baik adalah fondasi untuk pertumbuhan bisnis pertanianmu. Selalu belajar dan bergabung dengan komunitas petani. Banyak pelatihan, workshop, atau seminar yang memberikan pengetahuan baru tentang teknik pertanian modern dan peluang bisnis di sektor ini. Komunitas juga menjadi tempat untuk berbagi pengalaman, mencari solusi atas tantangan, dan bahkan menjalin kerjasama bisnis. Yang perlu kamu ingat, sukses tidak selalu datang dari bekerja sendiri. Kolaborasi seringkali membuka peluang yang lebih besar. Sahabat, jika kamu ingin pendapatan yang lebih besar, fokuslah pada produk premium atau ekspor. Misalnya buah organik, kopi specialty, atau rempah-rempah yang berkualitas tinggi. Produk-produk ini memiliki pasar yang luas, baik di dalam maupun luar negeri. Dapatkan juga sertifikasi produk seperti produk organik atau fair trade untuk meningkatkan daya jual produkmu di pasar internasional. Sahabat dosen petani, jadi mungkinkah kaya dengan menjadi petani? Jawabannya sangat mungkin jika kamu menerapkan strategi yang tepat, mulai dari perencanaan, teknologi, diversifikasi, hingga pemasaran. Ingat, bertani bukan hanya soal menanam, tapi bagaimana mengelola usaha ini seperti bisnis profesional. Sahabat, bagaimana menurut kamu? Strategi yang mana yang ingin kamu coba? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung konten inspiratif lainnya.
Sampai jumpa di video dosen petani berikutnya.